Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Reski Soleha, NPM 1901061011. Perkenalkan, nama saya Aprianisa Wahyuni Salsabila, NPM 1901061006. Nama saya Tiara Kartika Devi, NPM 1901061013. Perkenalkan, nama saya Arda Abela, NPM 1061091091024. Kelompok kami ingin menampilkan sebuah video wawancara yaitu bersama Kak Heri tentang UMKM. Nah, Kak Heri ini adalah CEO dari Ramen Meledak. Ramen Meledak itu merupakan makanan food street di Lampung yang pertama yang berasal dari Jepang. Nah, di sini agak berbeda sedikit karena kami menggunakan media online untuk melakukan wawancara. Dan di sini akan disajikan pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih Kak tips menghadapi kesulitan dalam bisnis di saat pandemi COVID-19 ini? Bagaimana sih tips dalam menghadapi kelesuan bisnis pada saat masa pandemi? Yang pertama, itu kita harus buat produk varian baru yang mudah dikirim atau mudah dikemas ya, praktis dan mudah dikirim. Yang kedua, kita harus go online ya, jadi harus mempelajari lebih dalam lagi tentang dunia digital marketing. Ya, karena mau nggak mau kita harus jualan secara online nih, nggak bisa offline lagi. Sebagai contoh, kebetulan saya usahanya ramen meledak, biasanya pelanggan-pelanggan saya itu datang ke kedai ya, ke kedai ramen meledak, dan itu makannya di tempat. Pada saat pandemi ini saya nggak bisa buka nih, 3 cabang saya harus terpaksa tutup. Jadi saya harus mencari solusi ya, solusi. Nah, solusinya adalah saya membuatkan produk varian baru. Gimana nih caranya agar saya tidak kehilangan pelanggan atau konsumen-konsumen saya. Produk varian baru yang saya buat itu contohnya seperti ini. Ya, jadi saya buat ramen meledak instan ya. Jadi bisa pelanggan-pelanggan saya itu bisa masak ramen sendiri di rumah dengan kualitas atau rasa yang sama. Ya, jadi dalam dikemas seperti ini jadi lebih mudah dikirim-kirim, bisa dikirim kemana aja. Dan semua orang bisa buat ramen di rumah. Mungkin itu aja tips dari saya, semoga membantu. Pertanyaan nomor 2. Hal apa sih yang Kak Heri lakukan untuk memangkas anggaran biaya? Hal apa yang saya lakukan untuk memangkas biaya-biaya? Yang paling mencolok adalah saya memangkas biaya sewa tempat ya. Caranya gimana? Saya melakukan negosiasi sama pemilik bangunan atau pemilik usaha di tempat saya buka di 3 cabang kedai ramen meledak saya. Jadi saya nego nih sama pemilik usaha, untuk sementara waktu selama masa pandemi saya tidak bayar sewa tempat. Nah, ini lumayan membantu ya, lumayan membantu menghemat karena selama ini kita kan jualan di kedai secara offline. Nah, kali ini kita terpaksa kita pindahin produksinya tidak di tempat usaha, tapi kita melakukan produksi di rumah ya, dengan varian baru tadi, ramen meledak instan. Mungkin itu, semoga membantu. Menurut Kak Heri, bagaimana sih cara cash flow agar tetap sehat? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar cash flow tetap terus berjalan? Satu-satunya cara agar cash flow tetap berjalan, ada uang keluar dan uang masuk, itu adalah dengan selling ya, atau menjual atau penjualan. Itu satu-satunya cara agar cash flow kita tetap sehat dan tetap terus berjalan. Nah, mungkin tipsnya dari seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, dengan membuat produk varian baru ya, yang mudah dikirim ya, mudah di delivery. Dengan gitu kita akan terus tetap berjualan. Jadi kalau selama ini usaha teman-teman semua itu susah dalam pengiriman atau nggak praktis, sekarang saatnya untuk berpikir inovatif. Bagaimana caranya produk usaha kita itu kita buat simple ya, kita buat dalam bentuk kemasan dan bisa dikirim-kirim. Nah, dengan begitu kita bisa tetap terus jualan, terus selling agar cash flow tetap sehat. Mungkin itu aja, semoga membantu. Pertanyaan yang keempat, apa kendala yang dihadapi dengan adanya bisnis online?
Oke, pertanyaan selanjutnya, kendala apa sih yang dihadapi ketika saat memulai jualan secara online? Mungkin bukan kendala ya, bagi saya ini tantangan tersendiri bagi saya untuk menghadapi masa-masa pandemi atau masa-masa sulit seperti ini. Mungkin yang paling sulit itu adalah ketika kita tidak bisa ketemu langsung dengan konsumen kita. Nah, itu yang paling sulit ya. Jadi kita mau jualan tapi tanpa ketemu atau tatap muka langsung. Ini tantangan tersendiri. Mungkin teman-teman harus mempelajari tentang copywriting. Bagaimana kita menjual tanpa kita ketemu secara langsung. Nah, ini jadi tantangan tersendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya, strategi bisnis seperti apa sih Kak yang dilakukan agar bisnis itu mampu bertahan saat COVID-19 ini? Oke, selanjutnya, strategi pemasaran seperti apa yang saya lakukan dalam masa pandemi seperti ini? Yang pertama, saya berjualan di marketplace ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya harus membuat konten-konten menarik di Instagram dan Facebook. Yang ketiga, saya memanfaatkan iklan yang disediakan oleh Instagram dan Facebook untuk menarik traffic dan membangun branding. Mungkin itu aja, semoga membantu. Pertanyaan nomor 6. Bagaimana cara mengatur keuangan agar tidak merugi saat pandemi corona? Oke, bagaimana mengatur keuangan pada saat masa-masa pandemi seperti ini? Ya, mungkin tips dari saya untuk menekan biaya operasional ya, karena kita produksinya di rumah aja. Jadi kita harus menekan semua biaya operasional seperti biaya sewa tempat ya, atau biaya-biaya lainnya. Anggaran produksi apa saja sih Kak yang perlu diminimalkan di masa COVID ini? Oke, pertanyaan selanjutnya. Biaya anggaran produksi apa yang bisa kita tekan atau kita minimalisir pada saat masa pandemi ini? Mungkin biaya yang bisa kita tekan adalah biaya bahan baku. Dengan cara kita mencari supplier-supplier bahan baku yang harganya lebih murah dari biasanya. Dan itu cukup efektif bagi saya untuk meringankan atau meminimalisir biaya anggaran produksi. Mungkin itu aja, semoga membantu. Pertanyaan nomor 8. Bagaimana sih menentukan target penjualan atau pendapatan agar perusahaan tetap mendapatkan untung? Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menentukan target penjualan agar usaha kita tetap untung? Yang pertama, mungkin kita harus bisa menghitung berapa biaya produksi atau berapa biaya-biaya semua yang kita keluarkan dalam 1 bulan. Nah, minimal bagi saya, margin yang kita dapat itu lebih besar daripada biaya-biaya yang kita keluarkan ya, atau minimal sama lah ya. Nah, dengan begitu kita bisa nentuin nih berapa margin yang harus kita dapatkan dalam waktu 1 bulan ya, dan itu harus kita compare lagi dari 1 bulan, kita bagi-bagi lagi jadi per hari. Nah, dengan begitu kita bisa menentukan 1 hari kita harus jualan berapa produk gitu ya. Nah, ini bisa meringankan kita untuk mengejar omset kita dalam waktu 1 bulan agar margin yang kita dapatkan atau penjualan kita itu bisa melebihi dari biaya-biaya yang kita keluarkan. Dengan begitu, usaha kita tetap untung dan tetap berjalan. Mungkin itu aja, semoga membantu. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana mengelola bisnis usaha Kakak dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengelola perusahaan pada saat masa pandemi ini? Oke, yang pertama kita harus buat produk kita untuk mudah dikirim ya. Yang kedua, kita harus go online dengan cara mempelajari lebih dalam dunia copywriting dan digital marketing. Yang ketiga, kita memindahkan proses produksi dari tempat usaha ke rumah ya. Jadi saya sementara ini proses produksi ramen meledak itu udah nggak di tempat usaha saya lagi, tapi saya pindahkan ke rumah, dan ini lumayan menghemat ya dalam menekan biaya anggaran dan menekan pengeluaran pada saat masa pandemi ini. Mungkin itu aja, semoga membantu. Menurut Kak Heri, bagaimana tinjauan sosial ekonomi dalam penanganan dan pasca COVID-19? Oke, sekarang bagaimana tinjauan sosial ekonomi pada saat masa pandemi seperti ini? Teman-teman,
uang itu sifatnya tidak bertambah dan berkurang ya. Sifat uang adalah berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Itu tandanya pada masa pandemi seperti ini akan ada usaha-usaha yang melemah. Tapi di sisi lain akan ada juga usaha-usaha yang akan meningkat. Ya, ingat uang itu sifatnya berpindah tempat ya. Kalau nggak di usaha yang ini pasti di usaha yang lain. Ya, itu akan maju. Nah, pada masa-masa pandemi seperti ini kita harus jeli nih melihat peluang. Kira-kira produk apa sih yang sangat dibutuhkan masyarakat pada saat seperti ini? Ya, kalau menurut saya kebutuhan yang tepat, produk yang tepat pada saat masa pandemi seperti ini adalah kebutuhan-kebutuhan primer seperti makanan, produk kesehatan, herbal, ya. Nah, ini produk-produk unggulan yang jumlahnya atau demand-nya, permintaannya itu meningkat pada saat masa pandemi seperti ini. Ya, di sisi lain orang-orang banyak yang nyetok barang makanan, membeli produk kesehatan, ya, terus membeli produk-produk herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, usaha-usaha di bidang ini yang sekarang sedang meningkat. Di sisi lain akan ada usaha-usaha yang menurun, ya, seperti contohnya seperti merek-merek pakaian atau baju kebutuhan sekunder yang memang harganya mahal, ya, harganya bisa dibilang mahal, atau merek-merek brand. Nah, itu sekarang sedang menurun. Karena apa? Karena daya beli masyarakat sekarang, masyarakat sedang daya belinya itu sedang menurun, ya, di produk-produk sekunder. Karena ada skala prioritas, teman-teman, ya. Harus ada prioritas-prioritas. Mungkin itu aja, semoga membantu. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Sekian dari saya. Sekian wawancara UMKM dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.